ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua harap berdiri. Indonesia tanah airku, kampung harapanku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, dan sungguh cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, dan sungguh cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke anak-anak, sekarang kita safety commitment dulu ya. Safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Yes, yes, yes. Baik, silakan duduk kembali. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Andika Zelani,
Bagas Julio Pratama, Deren Raihan Bramantyo, Elang Dwi Perwira, Jafas Irsyaf Tanjung, Muhammad Azam, tidak hadir, sakit. Muhammad Fadil Daifullah, Muhammad Fazar Nur Cahya, Muhammad Guntur Kaisar, Muhammad Putra Duyandika, Rifan Kisianto, Sultan Teguh Prayogo. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang bahan dan alat tangkap penangkapan ikan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bahan dan alat tangkap. Yang kedua, mengenali jenis alat tangkap. Dan yang ketiga, memahami prinsip penggunaan alat tangkap. Baik, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau tahu seberapa jauh kalian tahu tentang alat dan bahan penangkap ikan. Akan dituangkan dalam pretest. Silakan kalian gunakan handphone masing-masing, kemudian scan barcode di depan dan isi pertanyaannya. Silakan. Di scan barcode-nya, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam barcode tersebut. Gimana? Kamu bisa? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Putra? Bisa, Bu. Kalau ada yang udah selesai, bisa diklik submit di bagian paling bawah. Oke, sepertinya semua sudah mengumpulkan ya. Sudah selesai semua? Ya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bahan dan alat tangkap penangkap ikan. Boleh ditaruh lagi handphonenya. Kita fokus ke PowerPoint yang ada di depan ya. Coba sekarang siapa yang tahu
alat penangkap ikan yang biasa digunakan selain pancing? Ada yang tahu nggak? Ya, Putra. Jaring. Jaring, betul. Ada lagi? Ya? Apa? Perangkap, betul. Ada lagi? Oh iya, betul. Jadi selain pancing ada jaring, perangkap, dan tombak. Tapi sebenarnya masih banyak lagi alat dan bahan yang bisa digunakan untuk menangkap ikan. Nah, kita akan pelajari hari ini ya. Jadi kekayaan alam yang terdapat di bumi ini itu sangat melimpah, terutama di Indonesia, negara yang kita tinggali ini. Indonesia itu adalah negara maritim yang memiliki kekayaan yang melimpah, sangat melimpah. Kekayaan alam ini diperuntukkan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia, kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya. Kemudian salah satu kebutuhan manusia itu adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, sumber daya hayat yang dimanfaatkan oleh manusia dan seluruh isinya yang ada di perairan, baik perairan tawar, payau, maupun lautan. Nah, sumber daya alam perikanan yang melimpah merupakan aset berharga yang memang perlu dieksplorasi secara optimal. Namun eksplorasi tersebut harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. Eksplorasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih atau overfishing, kerusakan ekosistem laut, penurunan stok ikan di masa depan, dan lain-lain. Nah, eksplorasi sumber daya perikanan itu membutuhkan peralatan yang spesifik agar didapatkan hasil yang optimal. Nah, coba ada yang bisa tahu nggak apa perbedaan eksplorasi dan eksploitasi? Kita bahas ya. Jadi, eksplorasi itu adalah menemukan potensi perikanan dan memanfaatkan secara berkelanjutan. Nih, contohnya eksplorasi potensi perikanan di Jawa Timur. Nah, kalau eksploitasi itu adalah memanfaatkan potensi secara aktif dengan tidak mempertimbangkan. Maaf, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya eksploitasi, bukan eksplorasi. Eksploitasi adalah memanfaatkan potensi secara aktif dengan tidak mempertimbangkan masa yang akan datang. Nih, contohnya mengambil ikan di lautan itu sampai ke yang paling kecil-kecilnya. Padahal ikan yang kecil-kecil itu kita harus tetap pertahankan di lautan biar sumber daya tetap ada. Jadi kita tuh harus nangkepnya ikan yang besar-besar. Jadi jangan yang kecil-kecil sampai ketangkep gitu bareng sama yang besar-besar. Nah, jadi yang benar itu adalah eksplorasi, bukan eksploitasi ya. Jadi bisa ya bedain eksplorasi dan eksploitasi. Nah, untuk mengeksplorasi semua sumber daya tersebut dibutuhkan peralatan yang spesifik agar didapatkan hasil yang optimal, dan peralatan tersebut dinamakan alat penangkap ikan. Makanya alat penangkap ikan itu dibutuhkan bahan-bahan yang spesifik agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi kita pertama belajar bahan. Jadi ada alat misalnya kayak pulpen. Ini kan alat tulis ya. Nah, ini alat tangkap. Nah, bahannya si pulpen ini apa? Bahannya dari plastik. Nah, kita mau bahas si alat tangkap ini bahannya dari apa gitu. Kita cari tahu dulu definisi bahan alat tangkap ikan. Nah, bahan alat penangkap ikan atau dikenal dengan fishing gear material adalah berbagai macam bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan dan proses pembentukan alat menangkap ikan menjadi suatu kegiatan yang utuh. Nah, bahan alat penangkap ikan ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk mempengaruhi keberhasilan usaha penangkapan ikan. Selain faktor konstruksi alat tangkap ini cocok dengan keterampilan sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat tangkap tersebut. Sampai sini paham ya? Nah, pengelompokan bahan alat tangkap. Bahannya ya. Bahan dari si alat tangkap itu dikelompokkan lagi nih. Yang pertama ada bahan tekstil dan bahan non-tekstil. Apa itu bahan tekstil? Bahan tekstil adalah bahan
untuk alat penangkap ikan yang digunakan untuk membuat jaring, tali, dan bagian fleksibel dari alat tangkap. Umumnya berupa serat sintetis karena kuat, tahan air laut, dan awet. Nah, kalau bahan non-tekstil itu bahan yang bukan berupa serat, jaring, atau tali, tetapi berfungsi sebagai rangka, pemberat, pelampung, mata pancing, dan pelindung. Oke, di sebelahnya ada contoh bahan-bahan dari alat tangkap. Nah, kita kupas lagi lebih dalam, bahan tekstil. Nah, apabila ditinjau dari asal serat-serat tekstil, maka bahan tekstil dibagi menjadi dua, yaitu bahan tekstil dari serat alam, sama bahan tekstil dari serat buatan atau sintetis. Nah, tapi akhir-akhir ini penggunaan serat alami sudah tergeser oleh penggunaan serat buatan atau sintetis karena mempertimbangkan kalau serat buatan itu lebih tahan dan lebih efisien dalam proses penangkapan ikan serta dalam perawatan alatnya juga lebih mudah kalau yang pakai sintetis dibandingkan dari yang serat alam. Nah, bahan tekstil dari serat alam nih, misalnya serat alam dari tumbuh-tumbuhan. Ini ada kapas, kapuk, rami, henep, yute, rosella, ijuk, bambu, abaka. Nah, ada juga serat alami dari hewan, yaitu dari serat sutra dan serat wool. Ada juga yang dari mineral, yaitu serat asbestos, serat keramik, dan serat metal. Itu ya. Kemudian kalau bahan tekstil dari serat sintetis, itu apa aja sih? Serat buatan atau sintetis merupakan serat tiruan yang diperoleh dari hasil persenyawaan kimia yang dibuat oleh manusia sehingga serat ini dikenal juga dengan man-made fibers. Ya. Serat sintetis sebenarnya adalah suatu polimer dan polimer ada dua macam, yaitu polimer alam dan polimer sintetis. Jadi semuanya itu dibagi-bagi dua nih, bahan ada dua, dari satu bahan itu dibagi dua lagi, dari itu dibagi dua lagi, jadi banyak jenis-jenisnya dari si bahan alat tangkap ini. Nah, contohnya ini ada nilon, polyester, PE, PP, dan PVC. Next, sekarang kita bahas yang bahan non-tekstil. Nah, bahan non-tekstil ini dipergunakan sebagai bahan pelengkap dari suatu alat penangkapan ikan, seperti pelampung, pemberat, jangkar, dan lain-lain. Udah pernah lihat kan pelampung, pemberat, jangkar kan? Ya. Bahan non-tekstil ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu logam, besi, kuningan, dan timah, dan juga non-logam. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang bahannya, bahan dari alat tangkap, sekarang kita belajar alat tangkapnya. Nah, alat penangkap ikan atau fishing gear adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan mulai dari alatnya, kapalnya, dan alat-alat bantu yang digunakan di atas kapal. Ya. Klasifikasi alat tangkap. Nah, alat penangkap ikan adalah alat-alat yang digunakan dalam penangkapan ikan. Jika dilihat dalam satu alat tangkap ikan, terdapat beberapa konstruksi yang terbuat dari beberapa bahan, seperti alat tangkap jenis pukat, terdapat jaring, webbing, netting, tali temali, dan komponen lain. Oke. Nah, pengelompokan beberapa alat penangkap ikan yang berkembang di Indonesia itu udah diklasifikasikan nih menurut SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, klasifikasi alat penangkap ikan atau KAPI yang disusun oleh BBPPI Semarang pada tahun 2007 itu ada 10 kelompok. Kalau berdasarkan prinsip penangkapan, bentuk alat, dan cara pengoperasiannya itu dibagi jadi 10 kelompok. Nih ada 10 kelompok. Yang pertama jaring lingkar, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, jaring angkat, alat yang ditebar, jaring insang, perangkap, pancing, dan alat tangkap penjepit dan melukai. Ini tuh kelompok alat penangkap ikan. Oke. Karena ada 10,
Hari ini kita akan membahas satu aja. Satu yang paling populer di antara masyarakat Indonesia. Kita akan bahas tentang pancing. Ya, di pancing ini juga kita akan nemuin lagi nih macam-macam pancing tuh banyak. Jadi nggak hanya pancing yang apa itu namanya itu yang pakai kayu terus pakai benang gitu digituin doang, nggak, ada banyak jenisnya ya. Nah, kita bahas lebih mendalam tentang pancing nih. Nah, pancing adalah alat penangkapan ikan yang sering digunakan oleh banyak orang untuk menangkap ikan, ya. Bahkan memancing dijadikan hobi untuk beberapa orang. Ada yang suka mancing nggak di sini? Mancing apa? Bukan mancing keributan kan? Mancing apa? Mancing ikan ya. Biasanya mancingnya di mana? Dekat ruang yayasan, baik. Oke. Alat penangkap ikan tipe pancing ini merupakan alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing atau sejenisnya. Nah, dilengkapi dengan umpan alami, bisa juga umpan buatan atau bisa juga tanpa umpan. Nah, biasanya kalian kalau mancing itu pakai umpan nggak? Pakai umpannya apa? Cacing, bisa. Nah, jadi alat penangkapan tipe pancing itu ada lagi nih, dibagi 5 lagi nih. Nah, hand lines and pole lines. Hand line and pole lines yang mechanized, ada yang hand operated, drifting long lines atau rawai hanyut, trolling lines atau tonda, dan pancing layang-layang. Nah, ini semua tuh termasuk dalam kelompok pancing. Ini tipe-tipe pancing. Jadi banyak ya, pancing itu gak hanya yang kalian suka pakai aja. Kita lihat. Yang pertama hand lines and pole lines, yang hand operated ya. Itu ada lagi, namanya pancing ulur, ada juga pancing berjoran. Saya punya satu video di antara dua pancing itu, yaitu pancing ulur. Kita lihat videonya bareng-bareng ya. Nah, ini dia lagi mau memancing salmon. Caranya, tidak muncul ya. Sebentar. Sudah muncul? No. Sebentar, saya minta bantuan Pak Febri dulu ya untuk menampilkan video. Pak Febri bisa minta tolong? Oke, di close. Sebentar ya. Jadi nanti akan ada video tentang memancing ikan salmon, tapi ini dalam skala besar ya. Jadi bukan seperti kalian mancing terus dapat satu ikan gitu, enggak kayak gitu. Jadi dalam bentuk dalam skala besar, dia itu pakai mesin, nah otomatis. Jadi masukin umpannya pun nanti kita bisa lihat deh di video nanti dia masukin umpannya ke arah mana, terus nanti si benangnya itu akan ngulur sendiri ke laut, nanti dia akan dapat hasilnya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Tunggu sebentar ya. Sudah bisa? Oke, terima kasih Pak Febri. Muncul kah?
Sepertinya kita harus tunggu. Atau kita ganti internetnya dulu ya. Sebentar ya anak-anak ya. Kenapa ini tidak mau? Padahal saya pengen kalian lihat apa namanya, cara ini si fisherman ini di luar negeri ya, menangkap salmon. Jadi salmonnya itu besar, tapi dia bisa dapat banyak karena emang pakai alat otomatis. Oke, kita next aja ya. Mudah-mudahan video yang lain bisa dibuka. Nah, terus ada, sudah muncul kah? Pak Febri minta bantuannya lagi. Boleh. Sebentar ya, iklan dulu. Nggak apa-apa, yang 2 menit aja. 2:00. Ya. Nah, ternyata bisa nih. Jadi, nah kalian bisa lihat ya, ini adalah setting pancingnya. Dia lagi setting apa itu, benangnya. Dia masukin nih umpannya ke sini. Umpannya kayaknya kalau nggak salah udang deh. Nah, dia masukin tuh. Ini kapalnya sambil jalan nih. Jadi dia si senarnya ini terus terulur terus. Ini masukin umpan di sini. Oke. Nah, pemasangan umpan otomatis. All fishing lines are kept clean by washing them in seawater to remove stickiness from fish residue and prevent deterioration of the equipment. Okay. The baited fishing rods are lowered from the vessel using an automatic reel until they reach us. Kita percepat untuk melihat hasil tangkapannya. Nah, ini udah mulai kembali nih. Yang tadi udah diulur, udah mulai ditarik lagi. Nah, ini dia hasil tangkapannya tuh tadi. Biasanya kalau nangkap ikan di laut itu ada banyak burung-burung yang menemani. Nah, ini dia nih.
The salmon are lifted using assistive devices to prevent the fish Gitu caranya. Jadi tetap ada alat bantunya karena ikannya besar. Jadi biar nggak lepas lagi maka harus diambil pakai alat bantu lain. Kurang lebih seperti itu penggunaan pancing ulur ya. Oke. Kita kembali ke materi. Nah, ini ada juga pancing berjoran namanya. Itu termasuk ke dalam hand lines and pole lines yang hand operated. Selanjutnya ada juga namanya HUHT. Kita lihat ya videonya. Dengan teknik ini, nelayan bisa menangkap 40 hingga 50 ekor ikan per menit. Teknik ini menggunakan tidak muncul lagi. bulu ayam untuk menyamarkannya dari penglihatan ikan. Saat memancing ikan cakalang, UHT jadi andalan karena memungkinkan nelayan mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Prosesnya dimulai dengan mencari posisi ikan, lalu umpan dilepas di sekitar kapal. Menariknya, hampir seluruh tepian kapal dilengkapi instalasi pipa yang menyemprotkan air, tujuannya untuk mengelabui ikan agar mendekat. Dengan teknik ini, kita ulang ya. Jadi ini dengan cara HUHT. Teknik ini menggunakan UHT yang biasanya diberi bulu ayam untuk menyamarkannya dari penglihatan ikan. Saat memancing ikan cakalang, UHT jadi andalan karena memungkinkan nelayan mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Prosesnya dimulai dengan mencari posisi ikan, lalu umpan dilepas di sekitar kapal. Menariknya, hampir seluruh tepian kapal dilengkapi instalasi pipa yang menyemprotkan air, tujuannya untuk mengelabui ikan agar mendekat. Oke. Dengan teknik ini, nelayan bisa menangkap. Cukup. Kita lanjutkan. Ada juga squid angling. Nah, ini squid angling. Kemudian hand lines and pole lines yang mechanized. Itu contohnya ada squid jigging. Kita lihat pengoperasiannya squid jigging. Apakah muncul? Tidak muncul ya. Saya close dulu. Nah, ini untuk mengetahui kedalaman pancing cumi. Nah, 1410 meter kedalamannya. Nah, itu dia tuh. Nah, squid jigging ini namanya ya. Oke. Kemudian ada drifting long lines atau rawai hanyut. Itu ada rawai tuna dan rawai cucut.
Kemudian ada trolling lines atau tonda. Nih, kita lihat ya video tonda. So today I made another tow line, guys. It just so happens that my tow line is broken, guys. Well, here it is, guys. For the tools, I'm prepared. Here are scissors, plugs, and rubber, guys. So here I measured the race first, guys. 1 meter. Nah, jadi senarnya diukur dulu sepanjang 1 meter, terus dipotong. And that's it, guys. My treehouse, guys. Wow, great. Oh my, it looks like it's going to rain today, guys, because it's still raining. So I'm using this paragraph, guys. So for the line is finished, guys. I made this. Nah, itu pancing tunanya. Dia akan memancing tuna menggunakan tonda. Nah, ini dia gambarkan. Seperti ini gambar dari tonda. Jadi yang garis-garis itu adalah pancingnya, kailnya. Free like an arrow set on an adventure. Oke. Yang terakhir ada pancing layang-layang. Kita lihat video pancing layang-layang. Sebentar, iklan dulu ya. Tuna yang menjadi primadona ini ternyata bisa didapat nelayan tradisional dengan cara yang unik loh, Fems, yaitu pakai layang-layang. Kawanan gunung yang bergerombol seperti ini jadi tanda kalau ada banyak ikan tuna yang berkumpul di dekat situ. Emang sih, si burung ini dia nggak makan ikan tuna yang berukuran jumbo, tapi sasarannya ikan-ikan kecil seperti ikan tembak, ikan terbang, atau ikan terbang kecil yang menjadi makanan ikan tuna. Ikan tuna bergerak bergerombol ini masih ada tertarik untuk mendekati kerumunan ini. Sayangnya, si ikan tuna ini jarang menampakkan diri di permukaan. Nah, para nelayan butuh satu tanda lagi nih untuk menandakan keberadaan ikan tuna ini. Yaitu dia, kelompok lumba-lumba. Biasanya si lumba-lumba ini akan senang mengejar anak-anak ikan tuna yang ikut dalam kawanannya. Bagi lumba-lumba, tuna adalah makanan lezat yang bergizi. Ini dia nih, senjatanya nelayan untuk dapat ikan tuna berukuran besar. Layang-layang. Wes, jangan dikira layang-layang ini buat mainan ya. Alat tangkap ini cukup jitu untuk menangkap ikan tuna. Layang-layang ini akan membawa umpan seperti ini, cukup mirip dengan ikan tuna betulan kan? Nah, umpan-umpan ini akan digerakkan ke permukaan air untuk menarik perhatian ikan tuna. Ayo kita gas! Tuh, lihat tuh, lumba-lumbanya mengejar ke arah sana. Pasti di sana lah ikan tunanya. Perahu nelayan ini langsung ngacir, Rens. Ya, maklum aja. Laju renang lumba-lumba dan juga ikan tuna memang luar biasa, Rens. Ikan tuna ini mampu berenang hingga kecepatan 75 km per jam. Nah, ini berarti laju perahu nelayan ini harus lebih cepat. Nelayan harus berhasil mendahului si ikan tuna dan juga memperkirakan jalur lintasan yang akan dilalui rombongan ikan tuna ini. Di jalur perlintasan inilah umpan akan ditempatkan. Ya, kena! Tentakan pertama ikan tuna biasanya cukup berbahaya, apalagi nelayan hanya mengandalkan tangan kosong dan baunya aja nih untuk menahan laju tali pancing. Tenaga ikan tuna ini pasti kuat sekali, Fans. Perlahan tapi pasti, nelayan ini mulai berbulu tali pancing. Hati-hati ya, jangan sampai terbelit tali yang kusut, bisa fatal ya akibatnya. Untung aja, nelayan ini sudah berpengalaman. Nah, itu dia tuh, si sirip kuning mulai terlihat mendekat ke perahu. Walau perlawanan ikan ini bisa memakan waktu hampir 30 menit. Namanya juga nelayan, pasti pantang menyerah deh, ya kan? Dan sejauh kemudian ikan berhasil dinaikkan ke atas kapal. Anjir! Wih, gede banget ikan tuna yang didapatin. Kira-kira beratnya sekitar 30 hingga 40 kg. Ikan yang didapat langsung dipotong seperti ini. Hal ini tentu saja akan menggunakan penyimpanan ikan.
Maklumlah, di musim ikan seperti ini, nelayan bisa seharian mancing di laut agar nggak rusak dan ikan ini termakan di dalam wadah berisi es batu. Nelayan di Pulau Seram Maluku memang bisa mendapatkan hasil yang lumayan dari tangkapan ikan tuna ini. Ketika dibawa ke pebul, harga ikannya bisa mencapai 60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Harganya tergantung kualitas mutu dan ikan. Jadi kamu bisa hitung sendiri nih fans, hasil yang didapat dari satu ekor tangkapan ikan seperti ini. Ikan tuna sirip kuning memang telah dijadikan komoditas dunia. Selain rasanya yang lezat, daging ikan tuna kaya akan protein, zat omega 3, dan kandungan zat baik lainnya. Ya heran fans, ketika dijual ke negara Jepang, harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogramnya. Wih, cakep! Oke. Oke, tadi itu adalah cara pengoperasian dari alat pancing tipe layang-layang. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar berapa tipe alat pancing. Coba. Yang pertama tadi ada, yang terakhir dulu, pancing layang-layang. Kemudian ada tonda. Lalu apa lagi? Ada huhate. Kemudian ada rawai hanyut dan lain-lain ya. Sekarang kita akan melaksanakan diskusi dan presentasi. Nah, jadi nanti saya akan bentuk kelompok untuk kalian, masing-masing kelompok mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat penangkapan ikan. Nanti kelompok 1 tipe alatnya adalah pancing huhate, yang kelompok 2 drifting long lines atau rawai hanyut, yang kelompok 3 alat pancing layang-layang. Nah, silakan kalian menggunakan informasi dari internet untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan dan mencari informasi cara pembuatan alat pancing tersebut serta pengoperasiannya. Ya, ini adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Andika Zelani, Javas, Guntur dan Deren. Kelompok 2 Bagas, Rifan, Putra dan Sultan. Kelompok 3 Elang, Fadil dan Fajar. Silakan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan berpindah berdasarkan kelompoknya. Oke, kelompok 1 duduk di mana? Di sini. Kelompok 1 ini kertasnya untuk mencari tugasnya. Kelompok 2 di sini? Sini. Di mana 2? Di sini 2. Oke, berarti di sana yang 3 ya, karena nggak cukup. Ini 3. Mana kelompok 3? Oke. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 jangan lupa ya, di kertas HVS-nya dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kemudian identifikasi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat tangkap tersebut dan cara pengoperasiannya. Silakan cari di internet, di buku, atau di media lain. Ya. Silakan saling berdiskusi. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Untuk mencari jawaban. Putra, kamu tentang apa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, drifting long lines ya, rawai hanyut. Silakan dicari di internet boleh,
dari jurnal, boleh. Hasilnya ditulis di kertas HVS dan kalian harus mempresentasikan nanti ya hasil yang sudah kalian tulis. Semuanya nanti maju ke depan dan mempresentasikan. Lima menit lagi ya. Ya, betul. Kelompok 1 alat pancing HUHT, kelompok 2 drifting long lines atau rawai hanyut. Yang ke kelompok 3 alat pancing layang-layang yang barusan kita tonton bersama videonya. Nah, itu diidentifikasi bahannya apa aja sih untuk membuat alat pancing tersebut. Kemudian cari juga informasi tentang cara pengoperasiannya seperti apa. Lalu dipresentasikan. Ya, betul. Waktunya 2 menit lagi.
Sudah selesai? Belum? Oke. Ada yang sudah selesai? Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Mau maju duluan? Oke, kelompok 2 tentang drifting long lines atau rawai hanyut ya. Ada Bagas Julio, Rifan Kisyanto, Putra Dwi Andika, dan Sultan Teguh Prayogo. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan maju ke depan. Ya, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin presentasikan tentang drifting online atau rawaiannya. Dari kelompok berapa? Sebutkan dulu. Ya, Dari kelompok 2. Yang mana yang namanya tadi siapa? Bagas, Rifan. Perkenalkan diri dulu. Di sini ketuanya ada Bagas, Ya, saya Rifan, ya. yang ini di Teguh, dan di sini Putra. Oke. Hasil diskusinya adalah Rawaiannya adalah rangkaian tali dengan banyak mata pancing untuk ikan pelagis besar seperti tuna, maring, atau swordfish. Bahan utamanya adalah 1 tali utama, 2 tali cabang, 3 air hook, 4 ada video, sipol, pinan, 5 ada pelaku, 6 ada outline, 7 ada simbol, 8 ada radio. Cara pengoperasian tahap persiapan besar kali siapkan umpan informasi. Baik, proses setting. 1. Kapal jalan pelan. 2. Tali utama dilepas. 3. Tali cabang dengan air dipasang. 4. Langsung dipasang. 5. Rawai dibiarkan menghanyut. C. Proses haul. 1. Hafal menelusuri. 2. Tali utama ditarik. 3. Setiap tali cabang ditarik. 4. Ikan diambil. 5. Air diperiksa. Penangkapan ikan. Ikan langsung disembelih. Ciri khas operasi menggunakan tali utama yang panjang,
pengoperasian dilakukan semi pasif, preventif untuk pelihara laut dalam dan pelagis besar. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Belum, jangan duduk dulu ya. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak nih terkait drifting long lines atau rawai hanyut? Ada pertanyaan dari teman-teman? Iya. Sebutkan nama. Dari kelompok berapa? Ya, pertanyaannya. Apa fungsi lampu pada alat tangkap drifting long line? Jawabannya adalah pelampung berfungsi untuk mengatur kedalaman tali utama sehingga mata pancing berada pada zona tulang target ikan lebih sesat, serta membantu menandai posisi tirawai yang ditemukan agar mudah ditemukan saat proses audit. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 1 dan 3 belum? Belum, mari kita tunggu ya. Jadi sangat bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Dengan waktu yang sangat singkat, bisa mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat drifting long lines atau rawai hanyut, juga cara pembuatannya dan cara pengoperasiannya. Gitu ya. Untuk kelompok 1 atau kelompok 3 sudah? Sebentar lagi. Oke, kita kasih waktu dulu ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 tentang UHT ya. UHT. Sudah selesai kelompok 1? Oke, boleh langsung maju kelompok 1 ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang alat pancing UHT. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza lagi. Dengan teman saya. Nama saya Jerman Yusuf Tanjung. Saya Jaran Rehat Permantoyo. Saya Reza. Oke. UHT adalah alat pancing yang menggunakan kotak panjang dan pembuatan plastik umum pada perikan tuna. UHT digunakan terutama untuk menangkap tuna dalam teknik cepat dan dinamis. Bahan utama UHT yang pertama adalah kotak yang berbahan bambu, fiberglass atau karbon. Alasannya digunakan bahan ini karena kuat, ringan dan elastis. Yang kedua dari pancing bahannya ada nilon atau Yang ketiga ada tali cabang atau flash light.
Bahannya terbuat dari nilon nano, filamen diameter lebih kecil. Dan yang keempat, Kain hoax bahannya stainless steel, anti karat, umpan tiruan, umpan basah. Bahan plastik, lunak, karet, sintetis atau umpan basah dari ikan kecil. Yang keenam ada swing fin atau giling-giling, bahan dari stainless steel. Yang ketujuh ada aksesoris tambahan, yaitu karet pegangan atau rubber handle. Yang kedua ada penggunaan plastik atau mesin simpul. Nah, cara pengoperasiannya yang pertama persiapkan kapal dan perawatan. Yang kedua membuat gerombolan ikan naik ke permukaan. Yang ketiga posisi awak kapal pastikan awak berdiri berjejer di bagian buritan kapal. Selanjutnya masing-masing membuka satu pancing water. Nah, proses pemancingannya umpan bukan dalam air secara bisnis. Terus yang kemudian nomor 5 kerja berulang. Nomor 6 pada penanganan ikan yang jatuh di break segera ditemukan dan simpan dalam es. Ciri-ciri khas operasi water yaitu ciri khasnya adalah menggunakan umpan hidup, tidak menggunakan reel, sangat bergantung pada kerja tim yang cepat dan kompak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Saya dari Komisianto, saya dari kelompok operasi misalnya melakukan tanduran dapat dilakukan menggunakan pancing UHT. Baik. Mengapa ikan tuna dapat dengan mudah ditangkap menggunakan alat pancing UHT? Karena UHT menggunakan teknik camin, penebaran umpan hidup yang menggunakan tuna yang membuat tuna berkumpul di permukaan dan berada dalam kondisi aktif makan. Saat tuna menyebar umpan, awak kapal dapat dengan cepat mengangkat dan melempar ikan ke dek menggunakan tongkat pancing yang ringan dan elastis. Baik, ada lagi pertanyaannya? Cukup? ada Pak Tito, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh duduk lagi. Selanjutnya, yang terakhir dari kelompok 3 sudah selesai? Ya, silakan. Kelompok 3 alat pancing layang-layang. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan tentang alat pancing layang-layang. Sebelumnya ada saya Ram dan dengan saya Adil dan Fajar. Assalamualaikum. Alat pancing layang-layang. Pancing layang-layang memanfaatkan layang-layang berupa permukaan karena menggunakan perahu. Bahan utama pancing layang-layang satu layang-layang atau kain. Itu ada rangka, tentunya fiberglass atau karbon. Lalu ada badan, yaitu stop nilon, polyester atau nilon, yaitu yang ringan dan kuat. 2 layang-layang. Bahannya ada karbon, polyester, braided atau V-line. 3 tali pancing. Bahannya stainless steel. 4 air atau hooks. Bahannya ada stainless steel juga sama seperti tali pancing. Yang kelima ada umpan tiruan atau hidup. Bahannya itu plastik lunak atau karet atau ikan hidup beneran. Yang keenam ada clip, yaitu bentuk lepas. Bahannya ada plastik ABS plus stainless steel. 7 gulungan atau reel. Bahannya itu adalah aluminium alloy, karbon atau komposit. Selanjutnya dalam rangka pengoperasian. 1. Menerbangkan layang-layang. Layang-layang diurut dari kapal menuju arah angin. Tinggian disesuaikan agar stabil. Kedua, memasang tali pancing. Tali pancing dipasang pada reel klip pada gang layang-layang. Umpan digantung sehingga tidak menyentuh air. Hanya menyentuh permukaan ketika layang-layang naik turun. 3. Pengumpanan. Umpan bergerak melompat di permukaan. Tali serangkaian ikan predator menjadi tuna atau ikan kecil lainnya. 4. Saat ikan menggambar,
Ketika menggambar, ketika ikan menggigit umpan, tali akan terlepas dari tail split. Pancing kemudian bekerja seperti pancing biasa atau tail plus rod. Dimakan ikan. Awak kapal menggulung reel dan menarik ikan. Layang-layang tetap terbang atau ditarik kembali jika tidak perlu digunakan. 6. Pengulangan. Setelah ikan dilepas dari kail, tali dipasang kembali ke reel split. Kira-kira 11 prinsip layang-layang. 1. Memanfaatkan tenaga ikan sesuai. 2. Berkomunikasi berupa efektif untuk ikan yang suka berburu di bawah 3. Yaitu timbulannya dilakukan maupun tersekarang. Baik, selesai. Apakah ada yang bertanya? Saya, Baik. saya sekarang driver, saya akan bertanya tentang alat pancing layang-layang. Mengapa pancing layang-layang efektif untuk menangkap ikan predator di permukaan? Baik. Mengapa pancing layang-layang efektif untuk menangkap ikan dari sisi permukaan? Jawabannya, karena layang-layang membuat sumber bergerak lompat-lompat di permukaan air. Menggunakan mangsa terbuka, yang ini mematikan sumber predator sendiri atau sangat kecil untuk menjaga dari bawah. Ada pertanyaan lain? Ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan lanjut lagi. Oke, sangat bagus-bagus sekali presentasi kalian untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan untuk alat pancing UHT, drifting long lines atau rawai hanyut, dan juga alat pancing layang-layang. Kalian juga bisa mengetahui cara pembuatannya dan pengoperasiannya dan mempresentasikannya di depan kelas. Itu sangat baik. Tepuk tangan juga untuk kalian semua. Oke. Setelah cukup panjang pelajaran hari ini, sepertinya kita butuh ice breaking ya. Oke. Siapa yang siap ice breaking? Siap semua ya. Oke, muncul kah? Nah, di sini nanti akan ada senam ice breaking. Kalian cukup stay di tempat duduk kalian dan ikuti video ini, oke? Ya, matanya merem, melek, tangannya. Ya. Kakinya dihentakkan ke atas, nunduk depan, kanan, kiri, kanan. Ya, pundaknya digoyangkan, pundak kanan, dua-duanya ke belakang, ke depan. Ya, tangannya. Ya, kakinya. Awas kepentok meja. Senyum. Iya, ganti kakinya. Ke atas. Tahan. Kiri. Kanan. Ya. Depan. Belakang.
Belum kompak, kita ulangi lagi ya. Sekali lagi ice breakingnya. Kita replay. Oke, siap semua? Matanya merem, melek, merem, melek. Nunduk, bawah, bawah, bawah. Kiri, kanan, pundak. Ya, pundak kanan. Dua-duanya ke belakang, ke depan. Senyum. Sebaliknya senyum. Atas. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat kita dong. Oke, udah ice breaking, harusnya udah lebih fresh ya. Sudah lebih fresh. Mari kita lanjutkan. Jadi kita akan menarik kesimpulan dari materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah secara umum bahannya ya, bahan alat penangkap ikan digolongkan menjadi dua, yaitu bahan tekstil dan bahan non-tekstil. Sementara untuk alat tangkap itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan prinsip penangkapan dan pengoperasiannya, dan juga berdasarkan kelompok alat tangkapnya. Nah, kita tadi fokus di bagian berdasarkan kelompok alat tangkap. Ada berapa tadi kelompoknya? Ada 10. Salah satunya adalah pancing atau hook and line. Nah, di pancing juga terdapat lagi nih jenis-jenisnya. Antara lain tadi yang menjadi topik dalam masing-masing kelompok. Yang pertama apa? UHT, kemudian rawai hanyut. Terus yang kelompok 3 pancing layang-layang ya. Oke. Selanjutnya ada post-test. Post-test silakan kalian scan barcode lagi. Kalau tadi di awal itu ada pre-test. Sekarang post-test silakan di scan barcode-nya dan dikerjakan soal yang ada di dalam barcode tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit.
Oke, 2 menit lagi. Kalau sudah selesai, boleh diklik submit. Sudah selesai semua? Oke. Oke. Untuk hari ini pelajaran tentang bahan dan alat tangkap sudah selesai, terutama tentang pancing ya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas alat tangkap ikan tipe pukat tarik atau seine net. Oke? Oke, baik. Evaluasi hari ini, gimana perasaan kalian setelah mempelajari bahan dan alat tangkap penangkapan ikan? Jadi lebih tahu ya apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat tangkap yang baik agar tidak merusak lingkungan, agar tidak mengeksploitasi. Kita harus pakai alat tangkap yang mengeksplorasi, ya. Jadi alat pancing itu yang tadi kita sudah pelajari itu adalah alat-alat pancing yang memang bisa memberikan keberlanjutan pada kehidupan di lautan karena tidak
mengeksploitasi lautan. Dia tidak menjaring, menangkap ikan-ikan yang sangat kecil-kecil gitu ya. Oke, untuk pelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum kita tutup dengan doa, sekarang kalian harus membersihkan kelas dulu. Hari ini yang piket siapa? Hari ini yang piket siapa? Ya, dengan siapa? Oke, silakan piket terlebih dahulu menyapu kelas dan membersihkannya. Guntur dan Pelang. Ya, oke. Teman yang lain bisa bersiap untuk merapikan meja supaya lurus. Ya, sudah selesai? Jadi jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang alat tangkap
ikan tipe pukat tarik atau sandnets ya. Nanti kalian bisa baca terlebih dahulu materinya di buku atau boleh juga cari tahu di internet. Jadi biar nanti ketika kita membahas biar lebih paham lagi. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan Guntur sebagai ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Karena ini adalah jam terakhir, maka kalian harus langsung pulang. Tidak boleh main kemana-mana dulu ya. Kalian langsung pulang, terus ingat pesan saya, baca dulu untuk pertemuan selanjutnya, alat tangkap ikan tipe pukat tarik ya. Kalau bisa kalian bikin ringkasan dulu sendiri, jadi biar lebih paham lagi saat nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silahkan langsung pulang. Terima kasih. Thank you semuanya. Ada tas yang ketinggalan di dalam ya? Karena tadi dibilang masih sisa 2 menit, saya bingung mau ngapain, makanya udah salim aja kalian lah. Tadinya mau saya langsung tinggal gitu. Ya udah, ini udah belum sih rekamannya? Udah ya? Belum.